Selamat pagi saudara yang terkasih, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Renungan pagi ini diberi judul Doa untuk Sesama Orang Percaya. Saya mengambilnya dari salah satu perintah atau arahan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus di pasal 6 ayat 18 bagian B berkata, "Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus." Saudara, kita ingat bahwa secara konteks Paulus sedang berbicara tentang peperangan rohani di pasal ini. Nah, peperangan rohani harus memakai kekuatan ilahi, bukan kekuatan badani kita. Sebab di bagian lain Paulus bilang bahwa daging kita lemah tapi roh kita penurut. Jadi roh yang kita gerakkan untuk bisa masuk dalam peperangan rohani dan terlibat secara aktif. Nah, pikiran kita, saudara, harus didorong menjiwai pekerjaan-pekerjaan orang kudus di berbagai tempat. Misalnya, saudara, kita mendoakan pekerjaan pemberitaan Injil. Ini adalah bagian dukungan kita, doa kita untuk mendukung peperangan rohani yang sedang dijalani, yang sedang dialami oleh para misionaris. Melalui doa kita mohon mereka, para misionaris, selalu dikuatkan panggilannya, dicukupkan kebutuhannya, kesehatannya diberikan secara prima, dan hikmat memenuhi setiap keputusan mereka. Meskipun kita tidak tahu persis keadaan mereka yang jauh, tapi doa yang sungguh-sungguh akan diperkenan Tuhan, seperti kiriman dari jauh untuk saudara-saudara itu. Sikap hidup yang benar ini, saudara, akan selalu ditentang si jahat. Jadi sewaktu kita mendoakan orang lain dalam peperangan rohani mereka, kita sendiri juga akan selalu mendapat tantangan itu. Dan dia akan menentang kita dengan berbagai macam cara supaya jalan kita tidak lurus. Maka Paulus tadi berkata bahwa berjaga-jagalah dalam doamu itu. Bukan hanya kita yang mendoakan, tapi kita juga harus terus berjaga-jaga. Sebab sederhananya, saudara, kalau kita sudah ada dalam posisi salah, tidak perlu dibelokkan lagi ya. Tapi kalau kita berupaya jalan lurus, dia akan selalu belokkan kita. Sebagai bagian dari kumpulan orang percaya, Paulus meminta jemaat Efesus berdoa dengan tidak putus-putus, terus menerus ya. Bagi kita sekarang, saudara, saling mendoakan menjadi tanggung jawab kita untuk saling menopang dalam peperangan rohani. Ingatlah bahwa semua orang percaya adalah seperti kota di atas bukit ya, yang Tuhan Yesus katakan di Matius 5 itu, yang setiap gerak-geriknya dilihat orang. Nah, saudara, menjadi kota bukan hanya perintah untuk salah seorang murid, bukan hanya saya atau salah satu dari saudara sekalian, tapi ini perintah bagi kita semua sebagai komunitas Kristen supaya terang kita bisa dilihat banyak orang. Selain itu, saudara, saling mendoakan dengan saudara seiman juga penting dilakukan karena melalui doa kita menghadirkan kuasa Allah walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Kau pun dikasihi.
Saudara-saudara, kebugaran rohani, tenaga rohani baru, inspirasi rohani, itu semua dapat dicurahkan Allah sebagai jawaban doa-doa kita. Doa-doa yang kita panjatkan bagi saudara-saudara seiman. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami betapa pentingnya saling mendoakan dengan saudara seiman. Kiranya kami boleh Tuhan untuk membuat daftar-daftar baru mengenai saudara-saudara yang perlu didukung melalui doa-doa kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa ini, permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.